Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah, Shenlang. Dan seperti biasa juga, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan sorry baru bisa upload, soalnya pekan baru ini hujan coy. Kemarin seharian hujan, dari pagi sampai malam. Gua kejebak banjir di beberapa titik, di flyover, di Arifin Ahmad. Aduh, edan. Dah itu aja, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang ketika dia sedang turu, ternyata dia dirusuh oleh Nona Xueli, di mana Shenlang dia diminta untuk dapat pergi dari dalam penginapan yang sedang dia pakai. Dan itu membuat Shenlang tentunya dia pun kesal dengan Nona Xueli, dan dia memiliki sebuah rencana untuk dapat memberikan sedikit pelajaran kepada gadis itu. Dan Shenlang dia pun membawa sebuah ekstrak daun jarak untuk dapat diletakkan di dalam cangcut yang dimiliki oleh gadis ini, hingga membuat Shenlang dia pun pergi menuju sebuah toko pakaian, di mana Shenlang dia langsung request untuk dapat membuat sebuah cangcut khusus yang mirip sekali dengan apa yang dimiliki oleh Nona Xueli. Dan di sini Shenlang setelah dia membayar cukup mahal, dia pun mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan. Dan setelah mendapatkannya, di sini Shenlang dia juga memberikan ekstrak daun jarak di tengah-tengah, dan juga memberikan sedikit sari mawar untuk dapat menutupi aroma dari daun jarak. Dan setelahnya Shenlang dia pun pergi menemui Pak Tuali, di mana Shenlang dia pun meminta kepada Pak Tuali, bukankah Pak Tuali sebelumnya telah berhutang budi kepada dirinya? Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang tua ini, hingga membuat Shenlang dia meminta kepada orang tua itu untuk mengambil cangcut yang dimiliki oleh Nona Xueli dan ditukar dengan apa yang dia siapkan, yang membuat Pak Tuali dia pun kaget dong ketika dia mendengar Shenlang meminta dirinya mengambil sebuah cangcut. Apa? Cangcut? Buat apa? Ucap dari orang tua ini. Sini orang tua ini dia pun mengatakan di dalam hati kalau dia adalah seorang raja pedang. Dia bisa menghancurkan siapapun dan dia bisa menyelenyapkan apapun itu. Tapi kenapa justru malah Shenlang meminta dirinya mengambil sebuah cangcut? Buat apa? Pikir dari orang tua ini. Tapi di sini Shenlang yang melihat orang tua ini yang sedikit ragu sepertinya, membuat Shenlang dia pun mengatakan kalau Nona Xueli dia dilindungi oleh beberapa orang penjaga yang sungguh sangat kuat, dan tentunya akan sangat sulit jika dia harus melakukannya sendiri. Selain itu juga Shenlang dia juga mengatakan jika saja Pak Tuali tidak mau melakukannya, maka ya sudahlah, tidak apa-apa, ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia juga memberikan sebuah satir, di mana dia mengatakan ya jika saja Pak Tuali nggak mau ya udah nggak apa-apa. Lagi pula aku pergi ke selatan ini ya atas kehendak diriku sendiri tanpa sebuah paksaan, dan aku juga merasa kalau kau tidak perlu berhutang budi kepada diriku. Dan walaupun juga aku berniat untuk dapat memberikan sebuah yang terbaik untuk dirimu, bahkan aku juga memiliki sebuah niat untuk memberikan penyembuhan kepada istrimu, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, ucap dari Shenlang yang mencoba untuk satir. Dan itu tentunya membuat Pak Tuali dia pun mau gak mau harus melakukannya. Dan itu membuat Shenlang dia juga mengatakan, Tuali, kau adalah seorang Grandmaster, hanya kaulah yang dapat melakukannya, ucap dari Shenlang yang membuat Pak Tuali gak punya pilihan lain selain harus pergi melakukan tugas yang telah diberikan oleh Shenlang. Hingga 1 jam kemudian Pak Tuali dia pun kembali, mana dia membawa kain ataupun cangcut yang dimiliki oleh Nona Xueli yang asli, dan dia udah menekar yang asli dengan buatan dari Shenlang, yang membuat Shenlang dia pun sungguh sangat senang dengan keahlian gila yang dimiliki oleh orang tua ini. Luar biasa, ucap dari Shenlang. Sedangkan untuk Pak Tuali dia pun langsung kabur dari Shenlang, dan dia langsung pindah ke kamarnya. Padahal sebelumnya dia mau tidur di gerobak aja, tapi karena memang Shenlang sungguh sangat aneh, membuat dirinya harus tinggal di sebuah kamar untuk dapat menenangkan diri. Tapi dia juga berpikir kalau apa yang telah dia lakukan ini adalah sesuatu yang tidak benar, dan itu mungkin saja bisa dianggap sebagai selingkuh, pikir dari orang tua itu, hingga membuat orang tua ini dia pun berpikir kalau sepertinya Shenlang adalah sosok yang sangat amat berbahaya, pikir dari orang tua ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk Nona Xu, saat ini dia pun malah bekerja sebagai seorang tukang sapu-sapu, dan dia juga mengatakan kalau dia diutus oleh Shenlang untuk menjadi seorang mata-mata, tapi kenapa malah jadi tukang sapu, pikir dari gadis ini. Kalau seperti ini kayak mana aku bisa mendekati Nona Qiyao, ucap dari Nona Xu. Sedangkan di sisi lainnya untuk Raja Bajak Laut, dia pun kini membawa 5.000 pasukannya untuk menaklukkan Pulau Jinsan, dan dia ingin menguasai Pulau Jinsan secara penuh. Dan dia juga berpikir setelah dia menguasai Pulau Jinsan, maka dia akan menguasai Pulau Wangyan, ujian dari orang tua itu.
Sedangkan di sisi lainnya untuk Shelang saat ini dia pun dalam kondisi perjalanan kembali pulang ke istana keluarga Jin. Tapi ketika di dalam perjalanan di sini Shelang dia pun melihat ada beberapa rombongan yang datang mendekati dirinya, dan ternyata itu adalah rombongan dari Nona Xueli, di mana rombongan itu ternyata kini melewati Shelang, dan ternyata tujuan mereka hanya ingin mengganggu perjalanan dari Shelang. Karena setelah mereka melewati Shelang di sini, mereka memutuskan untuk putar balik dan kembali memberikan asap untuk Shelang, mengganggu perjalanan dari Shelang hingga membuat Shelang dia nggak menyangka kalau ternyata orang-orang ini hanya ingin merusuh doang. Dan hal itu pun ternyata benar, karena saat ini Nona Xueli dia juga terlihat sungguh sangat senang ketika dia berhasil memberikan sedikit asap untuk Shelang. Ujian dari gadis ini yang memang menyebalkan juga. Dan setelahnya Nona Xueli dia pun kembali pergi ke ibu kota. Dan di dalam perjalanan menuju ibu kota ternyata Nona Xueli dia tinggal di setiap penginapan terbaik yang dia lewati. Dan 3 hari kemudian Nona Xueli dia pun mengenakan pakaian yang sebelumnya telah disiapkan oleh Shelang. Dan dia langsung turu, dan di tengah-tengah dia sedang turu dia pun merasakan ada sesuatu yang ngecengut-cengut di sekitar area bawah hingga membuat dirinya pun langsung ngegaruk-ngegaruk aja. Dan itu membuatnya pun merasakan juga kalau ini semakin lama digaruk semakin sakit tapi enak. Tapi dia juga tahu kalau ini ada yang tidak benar hingga membuat dirinya pun memutuskan untuk bangun. Dan ketika dia melihat kaget dong. Gimana nggak kaget ketika dia melihat area bawah ternyata banyak lecet hingga membuat dirinya pun berteriak, hingga membuat seorang penjaga pun datang dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gadis ini dia pun mengatakan enggak ada apa-apa. Ucap dari gadis ini yang malu hingga membuat gadis ini dia pun membawa dan juga menyalakan sebuah lilin untuk dapat melihat apa yang ada di bawah sana. Dan ketika dia melihat di sebuah cermin membuatnya pun kaget dan langsung gelisah. Dan dia juga langsung keringat dingin. Dan dia juga berpikir apakah mungkin dia terkena sebuah penyakit menular. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak pernah ngapa-ngapain. Lantas bagaimana bisa dia terkena sebuah penyakit seperti ini? Ujar dari gadis ini yang mulai panik. Dan dia juga tahu kalau ini semua tidak boleh sampai pasangannya tahu. Dan jika saja pasangannya tahu maka hubungannya akan benar-benar kacau. Yang membuat gadis ini dia pun memutuskan untuk segera kembali ke kota Wuhan, kota di mana tempat dia tinggal. Dan dia juga kini meminta kepada penjaga untuk segera muter haluan dan segera kembali pulang. Ujar dari gadis ini. Dan benar saja kini beberapa hari kemudian gadis ini dia pun kembali pulang. Dan dalam kondisi kembali pulang saat ini dia lecet, semuanya lecet. Dan tentunya hal yang seperti ini benar-benar menyiksa hingga membuatnya pun jadi stres. Dia nggak bisa juga mengatakan ini semua kepada seorang penjaga. Dia nggak bisa mengatakan kepada siapapun kalau bagian bawahnya lecet, dan tentunya itu akan sangat amat memalukan. Jadi dia hanya dapat menahan diri dengan rasa sakit yang sangat amat luar biasa hingga membuat dirinya pun sampai stres, lesu, dan dia juga sampai kurang berat badannya, sampai berkurang belasan kilo hanya dalam beberapa hari doang. Saking stresnya, kasihan. Waduh, lagian sih macem-macem aja sama Shelang. Dan setelahnya di sisi lainnya saat ini Shelang dapat tiba di keluarga Jin. Dan ketika Shelang dia setelah tiba di sini, Pak Tuali dia pun langsung ngacir, dan dia langsung pergi dari Shelang karena dia tahu Shelang amat sangat berbahaya. Dan setelahnya untuk Shelang dia pun kembali pulang dan dia bertemu dengan Patriark, dan dia mendapatkan sebuah kabar kalau Raja Bajak Laut sudah mulai bergerak, yang membuat Shelang dia justru malah senang karena semua rencananya berjalan dengan semestinya. Dan itu membuat Shelang dia meminta kepada Patriark untuk segera mengumpulkan 2000 pasukan untuk segera pergi menuju Pulau Jinsang, dan mereka akan berpura-pura untuk dapat menaklukkan Pulau Jinsang. Ujar dari Shelang. Dan hal itu pun disetujui oleh Patriark, di mana Patriark dia juga mengatakan dalam 2 hari mereka siap untuk dapat berangkat. Ujar dari Patriark. Dan untuk Shelang dia pun sungguh sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan setelahnya kini Shelang dia pun pergi menemui Jin Muncong, di mana Shelang dia pun memberikan cangcut yang dimiliki oleh Nona Xueli. Nah, ambillah, ucap dari Shelang. Tapi di sini untuk Muncong dia pun mengatakan terima kasih, tapi aku udah gak jadikan hal-hal seperti ini sebagai bacol lagi. Ucap dari Muncong yang membuat Shelang benerkah? Tapi asal kau tahu ini punya Xueli loh. Ucap dari Shelang yang membuat Muncong dia langsung merubah pikirannya, dan dia langsung mengambil benda itu dan langsung dia amankan. Dan dia juga bertanya apakah Shelang kau nggak tidur dengan dirinya kan? Ucap dari Muncong yang membuat Shelang
kesal juga. Tapi di sini Muncong dia terlihat sungguh sangat serius dan dia kembali fokus untuk dapat menulis yang membuat Shelang dapat bertanya, lah ngapain si Tengil ini nulis? Buat apa kau nulis? Ujar dari Shelang, bukankah perebutan Pulau Jinsan udah selesai? Ngapain nulis-nulis lagi? Ujar dari Shelang. Tapi Muncong dia pun mengatakan kalau dia ingin menulis karena dia ingin menjadi seorang sarjanawan. Dia ingin menjadi seorang sarjanawan seperti Tang Yun. Ujar dari Muncong yang membuat Shelang dia pun mengatakan enggak perlu ngapain belajar, ngapain jadi sarjanawan. Kau ini pewaris dari keluarga bangsawan. Kau akan jadi keluarga bangsawan dan kau akan jadi bangsawan besar. Lantas buat apa kau belajar? Ujar dari Shelang. Tapi untuk Muncong dia pun mengatakan kalau dia harus ikut ujian kekaisaran. Karena kalau dia menjadi seorang sarjanawan maka akan ada seorang gadis yang mau dengan dirinya. Ujar dari Muncong yang membuat Shelang dia pun bingung karena orang-orang ikut ujian kekaisaran untuk jadi PNS. Tapi kenapa Muncong ikut ujian supaya dapat cewek? Apa-apaan ini? Pikir dari Shelang yang bingung dengan cara pikir dari Muncong yang memang ya kalau PNS banyak juga yang mau. Tapi ya sudahlah, ini Shelang dia juga bertanya kepada Muncong kenapa Muncong nggak buat sebuah karyanya sendiri aja. Kenapa harus mencatat dan juga menulis karya yang telah dia berikan. Ujar dari Shelang. Tapi untuk Muncong dia pun mengatakan kalau dia nggak secerdas Shelang. Jadi dia nggak bisa mengarang sendiri sebuah sastra. Ujar dari Muncong. Pun di sela-sela mereka sedang berbicara, datanglah seorang penjaga yang melaporkan kalau saat ini Patria keluarga Tang datang. Ingin berbicara dengan Shelang dan juga Patria keluarga Jin. Dan benar saja, kini di aula pertemuan di sini Patria keluarga Tang dia pun datang dan juga melaporkan kepada Patria keluarga Jin kalau mereka telah memberikan Pulau Jinsan kepada keluarga Jin dan mereka akan menarik pasukan mereka. Ujar dari orang tua itu. Dan benar saja gini, pasukan keluarga Jin dan juga pasukan keluarga Tang mereka pun pergi bersama-sama menuju Pulau Jinsan. Dan setibanya di Pulau Jinsan di sini Patria dia pun meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera bersiap untuk segera turun. Begitu juga dengan seluruh kru-kru yang telah dia bawa. Dan di sini ketika seluruh pasukan kru dan juga yang lainnya sudah turun dan ingin bekerja di pulau ini, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara orang-orang yang tiba-tiba saja datang dan ternyata itu adalah suara dari para bajak laut yang ingin mengambil Pulau Jinsan. Bahkan saat ini para bajak laut tanpa pikir panjang mereka pun langsung melakukan sebuah aksi. Mereka semua langsung menyerang para penjaga dan tidak peduli penjaga dari keluarga Jin ataupun keluarga Tang, mereka langsung menyerang hingga membuat Tang Yun yang melihatnya dia pun kaget. Kenapa mereka menyerang pasukan keluarga Tang? Bukankah perjanjiannya mereka hanya akan menyerang pasukan keluarga Jin? Pikir dari Tang Yun di dalam hati. Tapi di sini mendengar dan juga melihat kalau ada bajak laut tentunya membuat Shelang pun bertanya apa maksud dari ini semua. Tapi untuk Tang Yun dia pun mengatakan dia nggak tahu. Padahal seluruh orang-orang yang dimiliki oleh keluarga Tang udah ditarik mundur dan sepertinya bajak laut mereka mengambil alih kekosongan itu. Ujar dari Tang Yun. Namun di sini melihat ada bajak laut tentunya membuat Patria keluarga Jin dia pun bertanya bagaimana bisa ada bajak laut di tempat ini. Tapi untuk para bajak laut mereka nggak peduli dengan itu semua. Justru malah mereka meminta kepada Shelang untuk dapat menyerah saja dan ikut bersama dengan mereka. Ya dari pimpinan bajak laut yang ada di tempat ini. Bahkan saat ini mereka semua akan menaklukkan orang-orang yang ada di tempat ini dan mengambil semua apa yang bisa mereka ambil. Dan tentunya hal itu membuat Patria keluarga Jin dia pun benar-benar murka. Apalagi saat ini ternyata ketika mereka akan tarik mundur, ternyata itu sulit karena ternyata mereka juga telah ditunggu oleh para bajak laut di belakang sana hingga membuat Patria keluarga Jin dia nggak punya pilihan lain selain harus tarik mundur. Ujar dari orang tua itu dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shelang. Di mana Shelang dia juga meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera membuang semua persediaan yang nggak perlu karena mereka harus tarik mundur. Jika tidak maka mereka semua akan tertangkap oleh Raja Bajak Laut. Ucap dari Shelang hingga membuat kini kapal yang dinaiki oleh Shelang membuang seluruh benda-benda yang setidaknya harus mereka buang seperti makanan dan juga perlengkapan yang membuat bajak laut ini dia pun sungguh sangat senang karena mereka mendapatkan makanan dan juga perlengkapan secara gratis ya dari bajak laut itu. Tapi tentunya melihat ada bajak laut di tempat ini membuat Patria keluarga Jin dia pun benar-benar marah, benar-benar murka dengan itu semua dan itu membuatnya pun sampai tumbang saking kagetnya melihat ada bajak laut di tempat ini. Dan itu membuat Shelang dan juga yang lainnya mereka semua langsung tarik mundur. Dan itu tentunya membuat si Tengil bajak laut ini dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga mengatakan kalau ini semua telah berakhir dan dia berhasil menguasai Pulau Jinsan. Ujian dari si bajak laut itu. Tapi di sini melihat Nona Chu datang membuat si Tengil ini dia pun mengatakan, Nona Chu, bagaimana? Apakah kau menyukai apa yang telah aku lakukan? Ujar dari si Tengil itu. Tapi untuk Nona Shu
Dia tidak memberikan respon apapun dan dia hanya menatap tajam ke arah Shenlang. Karena dia tahu Shenlang bukanlah kaleng-kaleng juga yang gak mungkin mudah dapat dikalahkan begitu saja, pikir dari Nona Shu. Sedangkan di sisi lainnya, di dalam kabin kapal yang dinaiki oleh Shenlang saat ini, ternyata Patriarch dan juga Shenlang mereka berpura-pura kalau mereka nggak tahu. Dan di sini Patriarch dia juga berpura-pura kalau dia sedang sakit. Saking kagetnya, dan untuk Shenlang dan juga meminta kepada Patriarch untuk terus menjalankan pertunjukan ini. Ucap dari Shenlang. Bahkan di sini Shenlang dan juga meminta kepada Patriarch untuk tidak membiarkan siapapun tahu tentang permainan ini, karena tentunya ini akan sangat amat menyenangkan. Bahkan tidak ada boleh yang tahu selain dirinya dan juga Mulan. Ucap dari Shenlang. Dan ternyata kabar dari Patriarch keluarga Jin yang telah gagal menaklukkan Pulau Jinsan yang ternyata dipenuhi oleh para bajak laut udah menyebar kemana-mana, hingga itu membuat si Zhang Jin ketika dia mendengar itu semua tentunya membuatnya pun sungguh sangat senang. Dan benar-benar senang ketika dia mendengar kalau ternyata keluarga Jin gagal dalam menaklukkan Pulau Jinsan. Akan saat ini Patriarch keluarga Jin juga telah menulis sebuah surat tebusan kepada Kaisar kalau pulau itu ternyata telah dihuni oleh para bajak laut, hingga membuat Kaisar dia pun memberikan sebuah dekret untuk mengutuk meminta kepada bajak laut untuk segera pergi dari Pulau Jinsan. Tapi ya cuma dekret doang dan tanpa ada sebuah bantuan, tanpa ada sebuah pasukan yang dikirimkan oleh Kaisar, tentunya nggak ada gunanya juga. Namun yang menjadi perhatian adalah kabar dari gagalnya keluarga Jin menaklukkan Pulau Jinsan telah sampai ke Bang Hiyuan, dan di sini si Tengyou ini dia pun tiba-tiba aja datang dan dia menulis sebuah perjanjian, dan dia juga meminta kepada keluarga Jin untuk membayar hutang mereka, karena memang dulu keluarga Jin pernah berhutang kepada mereka sebanyak 1 juta koin emas. Namun karena memang tenggat waktunya selama 20 tahun membuat keluarga Jin harus membayar 1,7 juta koin emas, dan untuk 1 jutanya udah dibayar selama 20 tahun dan sisanya 700.000 lagi belum dibayar oleh keluarga Jin. Dan di sini mereka meminta kepada keluarga Jin untuk membayar bunganya 700.000 koin emas dalam waktu 1 bulan. Ujar dari si Tengyou itu yang tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Mulan, di mana Mulan dia juga mengatakan kalau mereka baru saja kehilangan Pulau Jinsan dan tentunya mendapatkan 700.000 koin emas itu adalah sesuatu yang mustahil. Ucap dari Mulan. Akan saat ini Shenlang dia juga sempat membukakan badannya dan dia juga meminta tenggat waktu yang agak sedikit lebih lama lagi, paling tidak ya 1 tahun lah. Ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk si Tengyou ini dia nggak peduli dengan itu semua dan dia tetap akan menagih itu dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, maka keluarga Jin harus membayar dengan Pulau Wakyan yang memang telah digadaikan di 20 tahun lalu. Ujar dari orang tua ini, dan dia nggak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh keluarga Jin. Bahkan dia juga mengejek Shenlang, di mana dia mengatakan, Tuan Sheng, kau dikenal sebagai orang yang sangat kompeten. Jadi kenapa kau tidak mulai mengumpulkan uang sekarang aja? Ada kemungkinan kau bisa mendapatkan 700.000 koin emas selama 1 bulan dan good luck. Ucap dari si Tengyou itu yang membuat si Tengyou itu dia keluar dari ruangan ini. Di sini Mulan ternyata Mulan dan juga Shenlang mereka berpura-pura kalau mereka nggak bisa bayar. Tapi di sini Mulan juga bertanya kepada Shenlang bagaimana bisa mereka mendapatkan 700.000 koin emas dalam waktu 1 bulan. Tapi untuk Shenlang dapat mengatakan tenang, nggak perlu khawatir tentang itu semua bisa diatur. Tapi ayo kita sedikit bermain. Jika saja aku bisa mendapatkan 700.000 koin emas dalam waktu 1 bulan, maka kau akan mengikuti apa yang aku inginkan. Ucap dari Shenlang yang akan bermain dengan Mulan. Dan hadiah apa yang akan dituntut oleh Shenlang kalau dia mendapatkan 700.000 koin emas akan kita bahas di part lanjutannya. Oke? Sampai jumpa. Bye. Thank you.